Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kesinian aja. Bukan. Nyamper. Saya geseran. Iya, pinggiran dikit dah. Ya storing. Masih juga. Yang satu yang mana? Oh, ini. Iya, besok Jumat depan. Tes. Bisa 2 kali itu. Tes satu. Tes. Tapi ini kecil banget ini. Sakit. Udah gitu aja enggak apa-apa dikit. Oh ini juga sampai sini doang Mi. Iya, harus. Ini udah paling. Harus kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar Sayyidina Maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdih subhanallahil azim, amma ba'du. Para asatidzah, para ustadzah, para hujjaj, ibu-ibu jamaah Majelis Tahlim Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena hingga siang hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang waktunya kita kumpul tapi tidak bisa kumpul karena tidak ada nikmat sehat. Sedang Allah cabut nikmat sehatnya. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul di sini. Yang kedua, salawat serta salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salawat dan salam, saya ingin menyampaikan salam dari Jid dan Jidah, dari orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu semua, untuk ibu-ibu yang masih terus semangat, masih terus bersungguh-sungguh mencari ilmu ya Allah, karena pada siang hari ini belum bisa hadir, siang hari ini belum bisa melanjutkan lagi karena lagi nggak enak badan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudian minggu depan bisa berkumpul kembali mengisi pelajaran-pelajaran. Ibu-ibu jamaah Majelis Tahlim Al-Abrar yang berbahagia, dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi itu Rasulullah bersabda, ada 2 ungkapan yang di lidah itu rasanya enteng, cuma kalau ditimbang itu berat. Ada 2 ucapan yang di lisan itu ringan ketika kita ucapkan, namun di sisi Allah nanti di yaumul mizan, di hari timbangan di mana amal kita semua ditimbang, itu sangat berat. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini namanya zikir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita tahu ada macam-macam zikir. Ada banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah ada juga ulama-ulama yang kemudian melazimkan atau membiasakan zikir-zikir tertentu. Apa sih itu zikir secara harfiah? Secara bahasa, zikir itu artinya mengingat atau menyebut. Dzakara yadhkuru dzikron, itu artinya mengingat atau menyebut. Jadi kalau ibu misalnya sering sebut-sebut nama Allah, baik dalam ungkapan alhamdulillah atau dalam ungkapan la ilaha illallah, itu namanya menyebut nama Allah, namanya zikir juga. Atau tidak secara lisan tapi hati ibu
Ingat terus kepada Allah, hati ibu senantiasa terpaut kepada Allah. Ingat terus betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini juga yang namanya zikir, yaitu mengingat Allah. Nah, zikir secara harfiah ini, zikir yang artinya secara harfiah yaitu mengingat atau mengucapkan Allah. Ini kemudian secara istilah ada pengertian lainnya. Apa itu zikir? Zikir itu adalah ungkapan lisan, ungkapan hati, dan bahkan perbuatan tubuh kita yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Jadi datangnya ibu-ibu ke sini misalnya niatnya memang pengen mengingat Allah, maka itu bagian dari zikir juga. Karena ada yang zikir sifatnya lisan, ada yang hati, ada yang bil arkan, ada yang dengan anggota badan. Ibu memberikan sedekah termasuk bagian dari mengingat Allah juga, maka disebut zikir juga. Nah, kadang-kadang ini zikir kadang-kadang juga disebut dengan wirid. Pernah dengar Bu wirid, Bu? Ada zikiran, ada wiridan. Mungkin Ibu pernah dengar wirid atau wiridan. Ada lagi mungkin Ibu pernah dengar rotib. Pernah dengar rotib, Bu ya? Iya, rotib. Ada rotib Al-Atos, ada rotib Al-Haddad yang terkenal itu karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Rotib Al-Atos itu karya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, itu rotib. Apa sih perbedaan antara zikir kemudian antara hizib dengan rotib itu? Secara umum zikir itu tadi yaitu segala ucapan atau perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, kalau kita khususkan lagi zikir lisan itu adalah bacaan-bacaan, ungkapan-ungkapan tertentu yang membuat yang mengandung asma Allah, nama Allah yang membuat kita ingat kepada Allah. Maka rotib misalnya, hizib misalnya, itu adalah termasuk bagian dari zikir. Lalu apa itu wirid? Wirid itu wiridan, Bu. Kalau kita sebut wiridan, ya itu asal katanya dari kata wirid. Apa itu wirid? Wirid itu adalah zikiran-zikiran tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita lakukan berulang-ulang. Misal Ibu setiap Jumat ini pasti ada salawat dustur ya, Bu. Ya, salawat dustur. Maka salawat dustur itu artinya wirid. Kenapa? Diulang terus. Jumat ketemu Jumat, dustur lagi. Ibu setiap Jumat misalnya baca Yasin, maka Yasin disebut sebagai wirid. Zikir yang udah jadi wiridan. Kemudian Ibu setiap hari misalnya waqiah, maka waqiah itu disebut juga sebagai wirid. Apa itu dia wiridannya itu? Kok makin hari makin kaya, kok makin hari makin sejahtera, kelihatan oh wiridannya waqiah. Waqiah yang terkenal buat itu, Bu. Terkenal untuk dijalbir rizki atau untuk menarik rizki. Waqiah. Ibu misalnya rutin setiap hari sholat tahajud, maka sholat tahajud juga disebut wirid. Ibu-ibu Arabur kan gitu semua tuh ya. Kalau malam ya, iya, amin. Iya pasti bangun malam ambil wudhu, baca Al-Quran ya barang seain duain, sholat tahajud. Ini dilakukan terus-menerus, maka ini jadinya wiridan. Di pondok-pondok juga seperti itu. Seperti pondok saya itu wiridannya apa? Wiridannya pengajian. Jadi kalau ngaji kitab tafsir Jalalain udah hatam sampai Al-Fatihah lagi. Jadi tafsir Jalalain, sedikit cerita, tafsir Jalalain itu tafsir yang tidak seperti tafsir pada umumnya. Kalau biasanya muallif atau pengarang tafsir itu ngarang awalnya biasanya dari Al-Fatihah. Tapi kalau tafsir Jalalain mulai dari Al-Baqarah dulu, Al-Fatihahnya di belakang. Dan yang digarang oleh dua orang, yaitu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang pertama, kemudian disempurnakan oleh muridnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Namanya dua-duanya Jalal, maka disebut dengan Jalal lain, dua Jalal. Maksudnya guru sama murid namanya dua-duanya Jalaluddin. Nah, ini di pondok saya misalnya setelah selesai dari Al-Baqarah sampai Fatihah, hatam, balik lagi ngajinya itu lagi. Ini namanya wirid. Ibu-ibu misalnya setiap Jumat di sini baca, ada rotib nih, baca rotib juga. Nah,
Enggak ya? Ratib ganti-gantian. Ganti-gantian atau baca selawat yang lain misalnya seperti selawat dustur atau baca tadi wirid Al-Qur'an, itu juga disebut dengan wirid. Jadi wirid itu adalah dikiran atau kebiasaan tertentu yang kita ulang-ulang, maka jadilah itu yang namanya wirid, wiridan. Nah, lalu apa rotib? Rotib itu dari kata aslinya itu kalau disebut dengan rotiban atau rotaba itu artinya daiman. Daiman itu artinya terus menerus. Jadi nggak pernah ditinggal sama sekali, itu yang namanya rotib. Sholat rawatib itu artinya sholat yang memang terus menerus kita lakukan. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya, rawatib. Jamak dari rotib. Rotib juga seperti itu. Rotib itu adalah dikiran, sekumpulan dikir-dikir tertentu yang isinya dari ayat Al-Quran, biasanya mengandung sholawat dan mengandung doa-doa tertentu yang terus menerus kita lakukan atau yang mantap, nggak pernah ditinggalkan oleh seorang ulama, maka disebut dengan rotib. Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terus menerus melazimkan, mendawamkan dan tidak pernah tinggal itu bacaan rotibnya, maka disebut rotib itu rotib Al-Haddad, rotibnya Imam Al-Haddad. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas terus menerus membaca itu kumpulan dikirnya terus menerus dibaca setiap hari dan tidak pernah tinggal, maka disebut dengan rotib Al-Attas, yaitu rotib yang selalu dibiasakan atau yang selalu dibaca oleh Imam Al-Attas, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, ini rotib, dikir, hizib, banyak tuh ya. Jadi ada rotib yang pertama, kemudian ada hizib, ada dikir itu sendiri, ada wirid. Jadi secara umum semua itu adalah dikiran. Secara umum semua itu adalah dikir yang kita ucapkan sehingga kita mengingat Allah. Kemudian dari yang umum itu, dikiran-dikiran yang secara umum itu disebut dengan ucapan upaya kita mengingat Allah. Kalau kita lakukan terus menerus, maka jadilah itu yang namanya wirid. Ibu-ibu jamaah majelis taklim al-abror yang dimuliakan oleh Allah, ini perbedaan antara rotib dengan hizib ini. Kalau hizib pernah dari satu hadis itu Rasulullah pernah diajak keluar oleh sahabatnya. Kemudian Rasulullah menunda. Apa kata beliau? Tara alayya hizbi minal Qur'an fa ahbabtu alla ukhraja hatta aqdiyahu. Kata Rasulullah, aku punya tanggungan bagian hizib dari Al-Quran, maka aku pengen nggak keluar dulu sebelum aku baca ini. Kadang-kadang wirid disebut sebagai hizib. Kalau ibu buka Al-Quran yang cetakan Timur Tengah biasanya itu ada hizib. Ada hizib pertama, hizib kedua, ini maksudnya adalah kelompok pertama yang biasa diwiridkan oleh para sahabat, kelompok kedua, hizib kedua, kelompok ketiga. Satu juz itu biasanya ada 8 hizib. Satu juz itu biasanya ada 8 kelompok bacaan. Nah, hizib ini juga sudah dibiasakan oleh Rasulullah. Namun ada hizib yang punya arti umum. Hizib yang punya arti umum itu adalah doa-doa tertentu yang disusun oleh seorang ulama. Misalnya hizib Nawawi, pernah dengar Bu hizib Nawawi? Ada hizib Nasor, ada hizib Bahar. Nah, ini semua adalah wiridan-wiridan tertentu yang sifatnya ini khusus dibaca oleh seorang guru dan khusus diijazahkan oleh guru tersebut kepada murid-muridnya tertentu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari seluruh sebutan tadi, baik itu kita sebut sebagai hizib, kita sebut sebagai rotib, atau nanti kita ketemu juga zikir saja biasa. Nah, itu kita biasakan akhirnya jadi wiridan kita. Maka setelah saya teliti, ini ternyata ada beberapa
ungkapan doa yang gak pernah ditinggal. Jadi kalau dalam rotib itu ada dia, kalau dalam hizib itu juga pasti ada dia. Ibu sering baca rotib Al-Haddad ya? Sering. Rotib Al-Atos sering juga mungkin. Itu ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tahu artinya Bu? Bu? Nggak tahu artinya? Tapi udah jadi wirid. Udah jadi wirid. Sering ada yang seminggu sekali di majelis taklim mana nggak tahu ya, udah jadi wirid. Terus ada juga yang wiridnya itu sehari sekali. Ada yang sehari 2 kali. Yang cakep rotib itu sehari 2 kali, yaitu pagi dan petang, habis subuh sama habis maghrib atau habis isya. Dalam hizib Nasor misalnya, atau hizib Bahar misalnya, atau hizib Nawawi, itu ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Di dalam rotib ada, di dalam hizib juga ada. Kemudian saya perhatikan lagi, dalam rotib itu ada a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tahu artinya Bu? Enggak tahu juga, tapi udah jadi wirid. Jadi wirid juga kalau seminggu sekali kayak itu, mau sehari sekali jadi wirid a'udzu bikalimatillahi tammah. Nah, itu di rotib ada, di hizib ada juga itu. Lalu sampai pada kesimpulan, di saya pribadi sampai pada kesimpulan, ini sepertinya adalah doa yang diajarkan Nabi dan sangat penting, sehingga para ulama seperti Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yang mengarang hizib Bahar, hizib Nasr, ini selalu mencantumkan ini jangan-jangan doa ini sangat penting. Nah, kita bisa tahu penting atau tidaknya itu kalau kita tahu artinya. Salah satu caranya seperti itu. Arti bismillah, kalau bismillah tahu ya? Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak akan memberikan efek bahaya, yang tidak akan memberikan madarat, ma'asmihi, beserta namanya, syai'un fil ardi, apapun yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak juga memberikan efek apapun yang ada di langit, wa huwas samiul alim. Kalau kita baca bismillah dengan nama Allah, maka apapun tidak akan bisa memberikan madarat kalau kita bersama nama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya insya Allah kalau kita melazimkan wirid-wirid ini, apalagi kita praktekkan minum bismillah, makan bismillah juga ya, kita pengen pergi bismillah juga, itu artinya dengan nama Allah. Kita selalu bersama Allah, ma'asmihi, kita selalu bersama Allah. Nah, dalam doa yang berasal dari hadis tadi, dengan nama Allah yang bersama namanya, apapun di langit dan di bumi tidak akan memberikan efek bahaya, maka insya Allah kita selamat terus Bu. Insya Allah selamat terus kita. Ada orang misalnya, ya ada rombongan kita ini nggak jadi berangkat telat, ternyata yang duluan ini justru dapat musibah, kita Allah selamatkan. Kenapa? Lantaran sering mendawamkan bismillah atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu ijazah, itu umum, itu dzikir umum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan yang sudah terbukti ini saya dengar langsung, ini sudah tajribah atau udah mujarrobah, udah terbukti, udah benar-benar dibuktikan. Kalau ibu makan baca doa apa Bu? Allahumma barik lana. Nah, itu tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Insya Allah nggak akan memberikan efek bahaya apapun itu makanan, asal tahu batasnya aja. Iya, tetap itu namanya batas ya Bu ya. Tetap baca bismillahilladzi la yadurru misalnya, tapi nggak kira-kira misalnya makan cabai nggak kira-kira, ya bisa kena juga. Kalau kita yakin nggak bakal kena, tapi kalau kita masih
keyakinannya masih setengah-setengah, apalagi kita masih menggantungkan diri kita kepada hukum sebab akibat. Wah, nih jangan-jangan dengan sebab cabai ini bisa ini nih sakit perut saya. Kita masih tergantung dengan itu, keyakinannya masih kurang. Maka bismillahirrahmanirrahim ini kurang mantep nanti. Tapi kalau mantep, insya Allah nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya makan, dan ini sudah terbukti oleh seorang guru saya juga yang sampai sekarang usianya itu kira-kira 82 tahun dan masih sering bolak-balik Jakarta, sehat, masih makan sambal, masih makan kambing. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini yang saya perhatikan. Yang pertama, doa yang penting yang selalu ada baik di hizib maupun di rotib. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillahi tammah kepada atau dengan kalam-kalam Allah, dengan firman-firman Allah, dengan kata-kata Allah yang sempurna. Aku berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Bu, Ibu, nggak tidur kan Bu ya? Udah pada nguap soalnya. Lagi serius. Kalau kita perhatikan ciptaan-ciptaan Allah itu memang ada yang memiliki sisi baik, ada yang memiliki sisi buruknya pasti. Sisi baik dari nasi, bikin badan kita kuat, ada karbohidratnya. Sisi buruknya misalnya nasi ada gulanya. Ada gulanya Bu nasi Bu ya? Iya, ada gulanya, tinggi gulanya. Sisi baik dari misalnya daging, protein, itu diantaranya yang membuat tubuh kita ini semakin sehat. Sisi buruknya itu bisa juga yang namanya kolesterol misalnya. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi buruk dalam bahasa Arab itu disebut dengan syarr, dan itu Allah ciptakan sepaket dengan makhluk atau dengan ciptaan Allah itu. Setiap ciptaan Allah ada sisi baik dan sisi buruknya. Dengan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita berlindung dari sisi buruk ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kalau kita makan, ini contohnya makan aja nih, contoh kecil. Kalau kita makan, insya Allah sisi buruknya nggak nempel di kita. Yang nempel adanya sisi baiknya aja. Begitu juga kalau kita ingin pergi misalnya, kemudian kita lazim a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, misalnya kita baca itu sebelum pergi, insya Allah nanti yang menyertai kita kebaikan-kebaikan semua, keburukan-keburukan tidak menyertai kita. Ini dua diantaranya doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan selalu ada dalam wiridan, selalu ada dalam rotib dan hizib yang saya perhatikan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, selain itu memang yang penting diantara amalan-amalan kita atau wiridan-wiridan kita, mencari waktu yang disebut dengan waktu mustajab, yang disebut dengan al-awqatul mustajabah, atau waktu-waktu di mana di situ Allah pasti memberikan jawaban, memberikan ijabahnya. Di antara waktu-waktu mustajab itu adalah waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi ya habis subuh. Waktu petang yaitu habis asar atau menjelang maghrib. Boleh juga setelah maghrib. Nah, di waktu-waktu inilah wirid kita dikencengin. Bukan TV yang dikencengin, Bu. Di waktu inilah yang kita kencengin itu zikir-zikir atau wirid-wirid kita tertentu yang terkenal dan sudah sering kita dengar itu. Kalau waktunya pagi, waktunya sore itu kita baca Al-Falaq sama An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Ini menjelang pergantian hari dan juga termasuk waktu mustajab. Dengan susunan seperti ini, jadi susunan yang pertama kita tahu lafaz doanya,
Faktor yang pertama kita tahu lafadznya doanya, yang kedua kita juga tahu waktunya. Maka dengan dua unsur ini, waktu dan juga doa yang kita ucapkan, insya Allah kita terlindung dari segala macam hal-hal yang buruk. Dan insya Allah yang datang kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semua yang baik-baik aja. Pengen nggak Bu begitu Bu? Iya, enak kan kalau begitu ya. Maka pagi dan petang tuh jangan sampai lupa. Wirid pagi dan petang jangan sampai lupa. Iya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lagi kalau ibu misalnya mendawamkan atau melazimkan rotibnya, karena di rotib lengkap, bukan cuma dua itu. Di rotib ada Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ada tahlilnya la ilaha illallah, Al-Falaq, An-Nasnya, Al-Ikhlasnya ada juga di rotib semuanya. Kalau ibu melazimkan itu, insya Allah semua Allah hindarkan yang jelek-jelek, termasuk juga COVID, insya Allah yang seperti itu tuh Allah hindarkan. Wabah apapun itu juga, termasuk COVID atau wabah-wabah yang lain, insya Allah Allah hindarkan dari diri kita dan juga dari orang sekitar kita, yaitu keluarga kita. Yang penting ada yang baca rotib satu aja di rumah itu, insya Allah semua terhindar. Ada kan punya rotib ya? Ada punya semua ibu ya? Jangan-jangan udah pada hafal semua ini. Jadi saya kayak Garmin laut. Jumat kemarin. Iya. Rotib Al-Haddad maupun Al-Atas itu bagus semua, dibiasakan, didawamkan, dilazimkan. Insya Allah itu yang negatif atau yang buruk-buruk itu Allah hindarkan dari kita, dan Allah berikan kepada kita itu semua yang baik-baik. Allah berikan kepada kita itu keselamatan, dan ini keselamatan dari dunia sampai nanti di akhirat, insya Allah. Karena janji Allah, siapa orang yang berzikir atau ingatlah kepadaku, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka berzikirlah, mengingatlah kalian semua, ingat kepadaku, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat kemenangan, menang di dunia dan menang di akhirat, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat juga. Bagaimana caranya menang? Fadhkurullaha katsiran, yaitu zikir, ingat Allah yang banyak. Bagaimana cara ingat Allah yang banyak? Yaitu dengan melazimkan atau mendawamkan wirid-wirid tertentu. Sehari paling enggak ada yang kita wiridin, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas atau doa-doa yang lain. Demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi